Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana dari jurusan Matematika 2016B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit, turunan, dan integral. Lalu pembahasan yang pertama itu sejarah pengertian dan teorema limit, yang kedua sejarah dan pengertian turunan, yang ketiga sejarah dan pengertian integral. Yang pertama itu sejarah limit. Meskipun termasuk secara implisit dalam pengembangan kalkulus pada abad ke-17 dan 18, gagasan modern limit fungsi baru dibahas oleh Bolzano yang pada tahun 1817 memperkenalkan dasar-dasar teknik epsilon delta, namun karyanya tidak diketahui semasa hidupnya. Cauchy membahas limit dalam karyanya Causes d'Analyse tahun 1821 dan tampaknya telah menyatakan intisari gagasan tersebut, tapi tidak secara sistematis. Presentasi yang ketat terhadap khalayak ramai pertama kali diajukan oleh Weierstrass pada Dasawarsa pada tahun 1850-an dan 1860-an, dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Notasi tertulis menggunakan singkat lim dengan anak panah diperkenalkan oleh Hardy dalam bukunya A Course of Mathematics pada tahun 1908. Pengertian limit. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang pada domain hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis. Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indik mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kontinuan. Jika fx adalah fungsi real dan c adalah bilangan real, maka limit x menuju c fx sama dengan L. Berarti fx dapat dibuat agar mempunyai nilai sedekat mungkin dengan L dengan cara membuat nilai x dengan dekat dengan c. Dalam contoh ini, limit dari fx bila x mendekati c adalah L. Perlu diingat bahwa kalimat sebelumnya berlaku meskipun fc tidak sama dengan L. Bahkan fungsi fx tidak perlu terdefinisikan pada titik c. Limit x menuju c fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit x menuju c negatif fx sama dengan L dan limit x menuju c positif fx sama dengan L. Teorema limit yang akan disajikan berikut ini sangat berguna dalam menangani hampir semua masalah limit. Jika n adalah bilangan positif, k konstanta, dan f dan g merupakan fungsi yang memiliki limit di c. Sejarah turunan. Karena turunan merupakan salah satu cabang diferensial kalkulus, maka sejarah perkembangannya juga berhubungan erat dengan perkembangan kalkulus. Konsep turunan dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727, ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716, ahli matematika bangsa Jepang. Pengertian turunan. Turunan merupakan topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial. Oleh sebab itu, kalkulus diferensial merupakan istilah lain dari turunan. Secara umum, turunan suatu fungsi pada sebuah titik menentukan garis lingkung terbaik fungsi pada titik tersebut. Bila bisa dimisalkan ada y yang merupakan fungsi dari x, sehingga ditulis y sama dengan fx. Yang dimaksud dengan turunan y terhadap x sering ditulis dengan y aksen. Y aksen adalah simbol utama turunan pertama, y2 aksen adalah simbol untuk turunan kedua, y triple aksen adalah simbol untuk turunan ketiga. dy per dx juga termasuk simbol turunan. Ada 3 contoh spesifik ketika turunan tidak eksis, walaupun didapatkan hasil numerik saat menghitung turunan. Ada kemungkinan jawabannya tidak valid karena sebenarnya tidak ada turunan. Yang pertama itu ada diskontinuitas atau turunan tidak dapat muncul pada titik diskontinu. Yang kedua, titik tajam pada grafik, atau jika grafik berisi titik tajam atau titik puncak, maka fungsi tidak memiliki turunan di titik itu. Yang ketiga, garis tangan vertikal, yaitu garis vertikal tidak memiliki kemiringan sehingga tidak terdapat turunan. Sejarah integral.
Dalam sejarah matematika, integral lebih dikenal sebagai antidiferensial atau yang kita kenal juga sebagai anti turunan. Dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan, baik integral ataupun diferensial. Keduanya merupakan bagian ilmu kalkulus dan matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan anti-diferensial atau integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz atau lebih dikenal dengan Leibniz saja. Lambang integral seperti cacing berdiri dahulunya dikenal dengan notasi Leibniz, karena Leibniz lah yang memperkenalkan konsep integral dalam matematika. Lambang integral seperti ini, lambang integral diambil dari huruf pertama nama Leibniz, yaitu huruf L. Namun pada zaman dahulu, orang menuliskan huruf L dalam bentuk yang indah. Integral merupakan kebalikan dari turunan. Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat fx sama dengan fx, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari fx. Integralan fungsi fx terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx plus c. Keterangan yaitu integral sama dengan notasi integral, fx sama dengan fungsi integral, fx sama dengan fungsi integral umum yang bersifat fx sama dengan fx. C-nya itu adalah konstanta. Yang pertama itu ada integral tak tentu dan ada integral tertentu. Kalau integral tak tentu, dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel yang fungsi baru tersebut. Yang kedua, integral tertentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu. Integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.